Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Virginsia dengan NIM G1A120-129 akan melakukan skill lab Basic Life Support atau bantuan hidup dasar yang dapat disingkat dengan BHD. BHD adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa saat terjadi henti nafas atau henti jantung. Pada suatu hari, Anda sedang lari pagi di Gubernuran. Tiba-tiba Anda melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 60 tahun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Yang pertama, pastikan keamanan lingkungan bagi penolong maupun korban. Lalu selanjutnya, pastikan kesadaran korban dengan melakukan penilaian A, V, P, dan U, yaitu yang pertama A atau alert, yaitu saat korban memiliki kesadaran baik, orientasi baik saat ditanya nama, waktu, tanggal, dan juga tempat. Lalu yang selanjutnya adalah verbal, yaitu saat korban hanya merespon saat dipanggil. Lalu ada pain, yaitu saat korban merespon saat diberi rasa sakit. Lalu yang terakhir adalah unresponsive, saat korban tidak merespon sama sekali rangsangan yang diberikan. Baik, di sini saya akan melakukannya. Pak, apakah Bapak dapat mendengar saya, Pak? Di sini korban tidak merespon terhadap panggilan. Lalu selanjutnya saya akan memberikan rasa sakit, yaitu dapat dilakukan pada kuku dengan menekan kuku menggunakan kuku penolong atau menggunakan alat. Lalu dapat dilakukan dengan mencubit bagian pundak. Pada laki-laki dapat dilakukan dengan memberi tekanan pada sternum, sedangkan pada perempuan dapat lebih sulit menemukan posisi sternum atau mungkin tertutup baju dan sebagainya. Dapat dilakukan dengan memberi tekanan pada supraorbital. Di sini pasien tidak merespon sama sekali, berarti pasien unresponsive. Selanjutnya meminta pertolongan dengan berteriak tolong. Tolong, panggilkan ambulan, ada yang pingsan. Selain itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi atau dengan mengaktifkan bel atau sistem emergensi yang ada. Perbaiki posisi korban. Bila ditemukan korban miring atau telungkup, maka perbaikilah posisinya menjadi posisi telentang dan pastikan berada pada permukaan yang rata atau keras dan kering. Selanjutnya adalah C atau sirkulasi atau bantuan sirkulasi. Ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah memastikan ada tidaknya denyut jantung korban. Lalu yang kedua adalah melakukan kompresi jantung. Yang pertama yang akan dilakukan di sini adalah meraba denyut nadi pada arteri karotis dengan 2 jari selama 5-10 detik. Bila tidak teraba, lakukan kompresi jantung sebanyak 30 kali. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik tumpu dengan meletakkan tangan pertama pada tengah sternum bagian bawah. Lalu meletakkan telapak tangan yang satunya di atas tangan yang lain dengan jari-jari tidak boleh menempel pada dada. Lalu melakukan pijit jantung luar dengan kedalaman kompresi 5-6 cm. Memberikan dada kesempatan untuk recoil sempurna atau mengembang kembali dengan sempurna. Baik, selanjutnya saya akan melakukan airway control, yaitu pembebasan jalan nafas. Di sini saya akan melakukan head tilt and chin lift, yaitu salah satu tangan berada pada dahi pasien, lalu jari jemari tangan lain berada pada bagian bawah dagu pasien. Setelah itu secara perlahan angkat dagu pasien dan menggunakan ibu jari buka mulut pasien. Jika terdapat cedera pada daerah servikal, kita dapat melakukan jaw thrust, yaitu dengan memegang angulus os mandibula, lalu kedua ibu jari diletakkan pada anterior dari os mandibula. Angkat atau dorong dagu pasien ke depan
Setelah itu buka mulut pasien. Selanjutnya saya akan melakukan breathing support atau bantuan pernafasan. Sebelum itu, kita bebaskan dada pasien dengan membuka bajunya untuk melihat ekspansi pernafasan. Yang pertama, saya akan melakukan penilaian look, listen, dan feel, yaitu look dengan melihat pergerakan dinding dada korban, melihat apakah adanya jejas dan lainnya, lalu melakukan listen, yaitu dengan mendekatkan telinga kepada wajah korban untuk mendengarkan suara nafas tambahan, dan juga kita juga dapat melihat pergerakan dinding dadanya saat melakukan pose seperti ini untuk mendengarkan suara nafasnya. Jadi kita dapat melihat pergerakan dinding dada. Lalu selanjutnya adalah feel, yaitu dengan memegang dada korban, melakukan palpasi apakah ada fraktur iga, tumor, dan lainnya. Bantuan nafas dapat dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke sungkup sebanyak 2 kali, yaitu dengan mempertahankan posisi head, tail, and chin lift tadi. Pastikan mulut penolong melingkari mulut korban. Tiupkan secara perlahan selama 1 menit dan pastikan dada korban terangkat. Setelah itu, tetap pertahankan posisi head, tail, and chin lift dan perhatikan dada pasien atau korban yang turun saat ekshalasi. Selanjutnya, saya akan melakukan resusitasi jantung paru, yaitu dengan melakukan kompresi dan juga ventilasi dengan perbandingan 30:2 sebanyak 5 siklus. Dengan kecepatan kompresi 100-120 kali per menit. Dalam satu siklus itu ada 30 kompresi dan 2 ventilasi. Selanjutnya, saya akan memasang alat automatic external defibrillation atau AED kepada dada korban, tetap sambil melakukan kompresi. Yang pertama, saya akan memasang alatnya terlebih dahulu, yaitu saya akan memasang probe yang pertama. Saya akan memasang probe AED pada apex jantung, yaitu pada ICS 5, linea midclavicularis sinistra. Setelah itu, saya akan memasang probe AED pada linea
mid clavicularis dextra di bawah os clavicula. Lakukan pemeriksaan EKG pada mesin AED, dan lalu nanti mesin AED ini akan memberikan perintah apa yang akan kita lakukan, dan kita lakukan perintah tersebut. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Setelah melakukan 5 siklus, lakukan evaluasi denyut nadi pada arteri karotis pasien atau korban selama 10 detik. Bila nadi pada arteri karotis pasien teraba, lakukan pemeriksaan pernafasan. Dengarkan suara nafas pasien sambil melihat dada pasien, atau dapat dilakukan juga dengan melihat pergerakan dinding dada pasien selama 1 menit. Jika frekuensi nafas pasien kurang dari 12 kali per menit, maka berikan nafas buatan sebanyak 10-12 kali per menit dan dilakukan selama 2 menit. Lakukan pemberian nafas 10-12 kali per menit. Lalu evaluasi apakah adanya nafas spontan. Bila ada, tempatkan pasien pada recovery position. Jika tidak, cek kembali nadi pada arteri karotis pasien. Setelah itu berikan nafas buatan sebanyak 10-12 kali per menit. Setiap 2 menit cek kembali denyut nadi pada arteri karotis pasien. Lakukan terus nafas buatan sampai terdapat nafas spontan atau datangnya bantuan. Setelah nadi dan juga pernafasan pasien kembali teraba, maka hentikan RJP. Tetapi tetap lakukan pemantauan pada nadi dan juga pernafasan pasien sampai bantuan datang. Pastikan pasien sudah berada pada recovery position. RJP dihentikan jika terjadi 4 kondisi, yaitu kondisi pertama pasien kembali hidup atau nadi dan juga pernafasannya kembali teraba. Kondisi kedua yaitu jika bantuan sudah tiba. Lalu kondisi ketiga itu jika pasien sudah dipastikan meninggal. Dan kondisi keempat saat penolong mengalami kelelahan. Sekian video skill lab yang saya lakukan mengenai bantuan hidup dasar. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.